Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya. Kita akan ngobrol seputaran informasi dunia sepak bola, seputaran berita terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, semalam ya kita semua tentunya sudah melihat betapa luar biasanya perjuangan timnas merah putih, perjuangan daripada timnas Garuda yang memang kemudian sangat luar biasa, bisa menggulung timnas Vietnam 3-0, dan itu dilakukan lagi-lagi luar biasanya dilakukan di Stadion Mai Bin di Hanoi, di kandangnya Vietnam. Yang jelas selama ini kalau kita menilik banyak para komentator tentunya seperti yang namanya Bung Toel ya, yang selalu mengkritisi, selalu sepertinya nyinyir ya terhadap Coach Sintayong, terus juga pada pemain-pemain yang memang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Yang jelas kalau saya sendiri, saya nggak ngerti kemana orang-orang yang selalu memang kemudian nyinyir ataupun kritis terhadap timnas, ketika kemudian timnas dan juga para pemain naturalisasi dan pemain semualah seluruhan pemain ya, dan juga pelatih Coach Sintayong mendapatkan hasil sukses seperti ini, apakah mereka juga fair gitu kan untuk kemudian mengakui bahwasanya program naturalisasi dan taktik yang dilakukan Coach Sintayong saat ini memang betul-betul sudah meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas timnas kesayangan kita, timnas merah putih. Saya sendiri ya teman-teman, antusiasme itu meningkat jauh ya ketika kemudian datang secerca harapan, apalagi terakhir kemudian datangnya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, dan juga apresiasi ya perjuangannya Bapak Erick Thohir selaku ketua PSSI, kemudian jajaran elit PSSI ya gitu kan, seperti Bung Arya Sinulinga, itu memang saya apresiasi sekali. Perjuangannya luar biasa ketika kemudian kemarin hanya cuma dalam space berapa hari mereka berhasil menyelesaikan program perpindahan perpindahan asosiasi sepak bola dari KNVB atau asosiasi sepak bola Belanda ke PSSI untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang memang semalam luar biasa tampilannya. Jadi semalam kita bisa lihat memang di awal baru menit ke-9 juga ketika kemudian ada sepak pojok atau corner yang kemudian diambil oleh Tom Haye. Ini suatu titik awal daripada kebangkitannya Indonesia ketika kemudian sepak pojoknya kemudian dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Jai Noah Izes, center back kita ya. Yang mana kemudian juga kita bisa lihat semalam tampilan ketenangan seorang Ragnar Oratmangun, menunjukkan kelasnya ya, kelas Eropa dengan ketenangan, dia bisa menyisir aksi individunya sebagai di sayap kiri, bisa melewati beberapa pemain dan kemudian menciptakan gol. Dan ini mengangkat moral tim, keseluruhan tim ya, baik yang dari orang lokal Indonesia ataupun yang memang kemudian saudara-saudara kita yang memang kemudian dinaturalisasi. Tampak sekali ya kemudian memang di babak kedua luar biasa timnas Vietnam kemudian menguasai pertandingan, berusaha lebih banyak menyerang ya timnas Vietnam, dan tampaknya itu memang taktik daripada Coach Sintayong ya, ketika kemudian banyak penyerangan memang kemudian banyak lubang di barisan pertahanan Vietnam, yang akhirnya sebelum laga diakhiri juga Ramadan Sananta bisa menyeploskan gol lagi ya, sehingga 3-0. Yang paling urgent saat ini memang kemudian di grup F ini kan yang memang dipastikan lolos adalah Irak ya teman-teman. Irak, dan kemungkinan besar Indonesia kalau bisa meraih kemenangan nanti di dua pertandingan yang terakhir gitu kan, ketemu Irak ataupun ketemu Filipina,
hampir bisa dipastikan timnas kita akan mendampingi timnas Irak untuk kemudian lolos di babak ketiga, teman-teman. Nah ini sangat urgent sekali, memang udah di depan mata ya, karena saat ini memang Indonesia udah di posisi kedua ya. Nomor 1 kan Irak, poinnya 9, sepertinya susah untuk dikejar. Kemudian Indonesia ya, poin 7. Kemudian ini Vietnam di bawahnya, bawah lagi ada Filipina yang memang kemudian udah nggak punya harapan untuk lolos. Di 2 pertandingan nanti, ketika Indonesia meraih 1 kali kemenangan, sudah nyaris dipastikan timnas kita akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Prapiala Dunia zona Asia. Nah ini udah di depan mata ini, teman-teman. Sepertinya udah di depan mata ya. Dan ini merupakan sebuah sejarah ya buat timnas kesayangan kita, dan tentunya ini akan meningkatkan antusiasme daripada penggemar supporter sepak bola dari Indonesia ya, teman-teman. Yang dulu sering kalah aja gitu kan, deg-degan kita kalau nonton aja, kita nonton terus. Seperti saya ya, teman-teman. Ini saya antusias sekali, saya nunggu-nunggu ya kayak pertandingan semalam. Nah ini saya juga menyampaikan pesan ya daripada supporter, fans daripada tim sepak bola timnas merah putih gitu kan. Karena memang ini nanti nyaris kita udah hampir lolos ke babak ketiga di Prapiala Dunia zona Asia. Dan teman-teman, kalau teman-teman perlu tahu, di babak ketiga nanti ada 18 grup yang akan berlaga, yang akan terbagi di 3 grup ya, 18 negara ya yang akan berkompetisi, yang akan kemudian terbagi di 3 grup, teman-teman. Yang mana di zona Asia ini memiliki tiket yaitu 8,5. Artinya memang kemudian tiap 6 kemudian langsung, yang mana nanti dari 3 grup ini kan tiap grup isinya 6 negara ya, teman-teman, yang kemudian menjadi juara grup, dan runner up-nya akan lolos langsung ke Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko ya, di 3 negara ya 2026. Jadi kalau dari 3 grup kan dua-dua ada 6 tiket gitu kan. Dan tiketnya kan tadi 8,5 ya. Yang 2 nanti akan diperebutkan lagi oleh 6 grup yang memang juara ketiga dan juara keempat ya di zona playoff. Artinya kemudian 8, urutan ke-9-nya nanti akan bertemu dengan antar zona ya gitu, zona di luar zona Asia, playoff ya, teman-teman. Nah ini luar biasa ya, 8,5 tiket, 8 lolos langsung, yang 1 nanti akan kemudian melakukan playoff dengan zona lain di luar zona Asia. Ini peluangnya sangat besar dan harapan kita sangat besar sekali. Saya pun berharap banget gitu kan, kemudian timnas kita bisa lolos di Piala Dunia, bermain di Amerika nanti ya di 2026. Saya nggak ngerti gitu kan betapa nanti antusiasme kemudian kegembiraan daripada supporter kita kalau kemudian timnas kita bisa lolos. Yang jelas di babak 3 besar nanti, di babak ketiga ya kualifikasi Prapiala Dunia babak ketiga nanti, timnas raksasa nongol semua. Yang jelas lolos kan di sini Australia, kemudian ada Qatar, Jepang, Korea Selatan. Ya, ini tim-tim raksasa semua yang udah jelas mereka akan nongol di situ. Seperti kemudian Iran gitu kan, Irak. Yang jelas kita memang saat ini sangat minim pemainnya. Kalau nanti jatuhnya kemudian, kalau oke lah sekarang ini ada ketemu Filipina, kemudian ketemu seperti Vietnam. Nanti ketemunya sekelas Irak, Qatar, Uni Emirat Arab ya, Palestina, Uzbekistan, ada Australia, Korea Selatan, Jepang. Ini tim-tim yang memang udah sepertinya memang rankingnya di atas timnas kita jauh itu kan. Dan mereka juga kemarin juga ketika ketemu Jepang kita kan ya total ya dikuasai permainannya. Begitupun ketemu Australia, walaupun di babak awal kita bisa menguasai 15 menit awal, tapi kemudian juga keblongan banyak gol ya. Belum ketemu Iran, kita uji coba juga kemarin sempat kalah besar ya, itu kan kalah banyak kalau nggak salah 5-0. Irak kita berapa kali bertemu kita kalah. Nanti di situ juga ada Qatar, juara Asia kemarin, Piala Asia kemarin. Yang jelas ini
saya berharap PSSI menutup lubang-lubang yang memang ini udah udah setengah jalan ini kan, udah hampir di depan mata kita lolos ke babak ketiga, dan harapan daripada para supporter, para fans seperti saya gitu kan, ke Bapak Erick Thohir, jajaran elit PSSI seperti Bapak Arya Sinulinga, untuk program naturalisasi tetap didatangkan gitu kan. Itu terus terang ya. Kalau semalam memang kita bisa lihat kedatangan Jay Izes, Nathan Juaon, kemudian Tom Haye dan Ragnar Mangun untuk mengangkat mental tim secara keseluruhan. Mereka mainnya tenang nih, beda ya. Nah ini kan di sayap kiri Ragnar Mangun ini versatil ya, bisa dipasang di beberapa posisi. Seperti semalam dia main di left winger sebagai sayap kiri, dan kemudian berpindah ya ke attacking midfielder. Sempat kemudian tadi malam saya lihat di sayap kanan dia beroperasi di babak kedua, balik lagi di babak menit-menit akhir dia balik di sayap kiri. Begitupun juga Tom Haye sebagai pemain tengah, walaupun dia sepertinya ini posisinya attacking midfielder, tapi ternyata semalam dia juga di babak kedua banyak kemudian membantu pertahanan, lini pertahanan ya. Jadi memang dua pemain ini luar biasa, bagus dalam menyerang dan bagus secara keseluruhan, bagus dalam menyerang, juga bertahannya juga bagus gitu kan. Belum lagi kalau di belakang kemudian ada Jay Izes, ini luar biasa, bisa menutup lubang ya. Kalau kemarin kita punya si Jordi Amat, kita bisa lihat ya, Jordi Amat banyak kemudian blunder-blunder yang dilakukan yang membahayakan secara keseluruhan tim kita ya teman-teman. Kemudian Ragnar Mangun ini ya kemudian, karena kalau kemarin kan memang lini menyerang kita di sayap kan kurang tajam, penyelesaian juga buruk ya, ketika kemudian beberapa kesempatan yang dari pemain Indonesia kan di babak sebelumnya ketika di Piala Asia seperti Egy Maulana Fikri, kemudian Marcelino Ferdinand memang bagus, tapi memang kualitasnya ini Ragnar Mangun ini luar biasa. Jadi kalau kemudian barisan bertahan bagus, tapi kemudian barisan penyerangan tumpul, bisa rontok ya mental tim secara keseluruhan. Nah sekarang memang kita punya Taji ya, punya gelandang yang betul-betul dapat kesempatan bisa menyelesaikan ya dengan penuh ketenangan, luar biasa. Jadi kita harap memang kemudian kesininya semakin karena udah tanggung ini, kita maunya supporter pendukung timnas merah putih berharap kita lolos ya ke final Piala Dunia. Dan saya yakin Indonesia punya kemampuan itu, asalkan ditambah lah ya. Harapan saya kepada Bapak Erick Thohir untuk nambah pemain nasional, naturalisasi lagi, utamanya di sayap kanan ya, untuk winger ya. Winger kanan ini, winger kirinya udah tajam banget ini. Dan kemudian pemain tengah, attacking midfielder gitu kan, ataupun striker antara 3 atau 4 pemain naturalisasi lagi. Masalah kemudian ada orang-orang yang kemudian membentuk polarisasi gitu, nggak urusan. Kenapa gitu kan? Yang kita butuhkan adalah prestasi, kegembiraan, kemenangan, itu maunya supporter gitu kan. Udah jangan dipolitisasi gitu kan. Ini memang komentatornya nggak tahu saya apa keinginannya gitu kan, yang kemudian selalu mengkritisi program naturalisasi, mengkritisi kemudian Coach Sintayong gitu kan. Kita lihat hasilnya kemana sekarang, kayak Bung Toel itu. Ketika timnas kita meraih prestasi, harusnya mereka inilah fair, akui kalau kemudian program naturalisasi yang dilakukan PSSI, betapa PSSI berjuang kemudian melakukan percepatan daripada perpindahan federasi sepak bola si Tom Haye dan Ragnar Mangun, itu harus diapresiasi gitu kan. Dimanapun ya supporter gembira kok, semua supporter senang kok, mereka punya idola baru, nggak apa-apa gitu kan. Bukan masalah, mereka juga warga negara Indonesia gitu kan. Saat ini paspornya paspor Indonesia, KTP Indonesia gitu kan. Seperti saya gitu, sekarang antusias ya. Semalam saya udah nunggu berapa hari. Yang dulu saya udah nggak pernah, jarang nonton timnas Indonesia semenjak Jay Izes, kemudian ada si Tom Haye, Ragnar Mangun. Antusiasme saya ini ya, kita butuh nasionalisme, butuh gitu kan, kita butuh juga hiburan gitu kan, butuh kemenangan ini kan, yang akan menaikkan antusiasme penggemar sepak bola Indonesia yang selama ini memang berapa dekade udah mulai menurun gitu kan. Karena memang prestasinya agak menurun gitu kan. Yang jelas program naturalisasi ya tetap jalan, kaderisasi daripada pembinaan jalan,
liga pun jalan, dan nggak akan menutup kemungkinan kalau di liga juga memang bagus, pantas pastinya juga akan diambil oleh Coach Sintayong. Lagi-lagi saya berharap untuk Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan jajaran elit PSSI untuk kemudian melakukan ini udah urgent ya, untuk mempercepat kedatangan beberapa pemain naturalisasi lagi ya, karena kita memang kalau nggak cepat ketika lolos nanti ketika di babak grup ini udah raksasa semua gitu. Jangan sampai kemudian blunder kayak kemarin kan, sempat kejar-kejaran sehingga Tom Haye sama Ratna Ratmangun nggak bisa memperkuat di laga pertama Vietnam melawan Indonesia, dan alhamdulillah tapi kita kemudian bisa memenangi. Ini memang udah urgent kalau menurut saya sendiri, karena memang udah di depan mata, kita nyaris satu kaki kita udah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya nggak ngerti betapa gembiranya seluruh rakyat warga negara Indonesia ketika timnas kita nanti bisa lolos. Dan ini kesempatannya besar ya teman-teman, karena memang tiketnya adalah 8,5 gitu kan, 8 lolos langsung, setengah main playoff. Tapi kalau kemudian nggak ditambah lagi pemain naturalisasinya, tentunya akan berat ya sepertinya, karena yang menunggu di babak di kualifikasi babak ketiga nanti 18 negara itu raksasa semua, sekelas Australia, Jepang, Irak, Iran, Qatar, Uni Emirat Arab. Ini kemudian negara-negara Uzbekistan, negara-negara yang memang secara tradisi dia memang di atas kemampuannya di atas timnas kita. Walaupun timnas kita sekarang naik drastis kemampuannya, dan kita bisa lihat ya teman-teman, saat ini ketika kita ini di depan mata ya mau masuk babak ketiga, tentunya nanti banyak pemain dari grade A daripada di Belanda yang memang pemain sepak bola ini kan nggak melulu cuman kemudian pengen mencari penghasilan cuan, mereka juga pengen meraih tampil di Piala Dunia, itu suatu tampilan yang luar biasa gitu kan. Dan kita lihat sekarang ya, ada si striker daripada FC Utrecht itu yang masih muda usia, yaitu oleh Ten Hag Romeni, sepertinya juga udah tertarik ini kan. Sepertinya PSSI harus bergerak cepat. Ini bisa dipasang di striker ataupun di winger kanan. Dan sepertinya untuk pemain bertahan kita udah tumpuk banyak ya, gitu kan. Ada Sain Patinama di sayap kiri, di left fullback kiri, kemudian ada Sandy Walsh fullback kanan gitu kan. Pemain bertahannya udah cukup, tinggal pemain tengah dan winger. Artinya butuh 3 atau 4 pemain lagi naturalisasi, dan oleh Ten Hag Romeni saya yakin ini sudah PSSI pastinya akan fokus ya, lihat ya. Ini pemain grade A, ini striker, pemain utama ya, pemain yang memang kemudian pemain reguler di FC Utrecht. Kita punya si Ivar Jenner masih di di Young Utrecht ya, di kelas 2 di Utrechtnya gitu kan. Seperti kemudian kita punya Rafael Struijk juga belum menjadi starter di Ado Den Haag gitu kan. Tapi kalau kemudian si Ragnar ini kan tampak karena memang dia pemain starter ya di FC Sittard ya. Fortuna Sittard sekarang lagi dipinjaman di Groningen, dan juga Tom Haye pemain starter ya di FC Herenveen gitu kan. Nah ini harapan kita kemudian kalau bisa juga di sayap kanan bisa ngambil sekelas pemain seperti Milian Menhop ataupun Kasan Wirjo ya. Yang tentunya mereka pastinya sekarang posisi tawarnya beda ketika tahu timnas kita memang permainannya juga udah meningkat dan punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia, final Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada. Ini kan dilakukan di 3 negara ya. Itu harapan kita teman-teman, ini obrolan kita yang jelas. Saya juga agak nyindir nih para komentator seperti kayak Bung Toel, kemana kalian ini ketika timnas kita menunjukkan kualitasnya ya, mengalahkan Vietnam di Stadion Maidin. Seharusnya kalian juga saat ini fair lah ya, apresiasi lah PSSI program naturalisasinya dan juga Coach Sintayong. Akhir kata teman-teman, semoga terhibur. Salam seduluran dari saya Bung Janarko dari Jakarta.